Kali ini adalah sebuah kasus di mana kita melihat sebuah kehamilan normal, di mana usia kehamilan memasuki 6 minggu dan janin sudah berkembang dengan normal. Sayangnya ini terjadi di luar kandungan. Jadi pasien ini datang dengan kondisi akut abdomen atau nyeri yang cukup hebat pada daerah perut sisi kanan, di mana di sini kita bisa melihat cairan bebas mengisi rongga perut. Ini adalah darah dengan volume sekitar 500 cc sudah mengisi rongga perut. Tentunya suatu hal yang tidak wajar, bagaimana mungkin ada darah di dalam rongga perut jika tidak ada sebuah kebocoran dari perdarahan di dalam perut. Kita ukur volume sekitar mencapai 500 cc cairan bebas yang berasal dari rongga perut. Sementara bagian dalam dari rahim tidak terlihat tanda-tanda kehamilan sama sekali, sementara tes hamilnya positif. Pasien ini memiliki riwayat kehamilan pada sisi kiri sebelumnya, juga di luar kandungan beberapa tahun yang silam, namun tidak dibersihkan, jadi hanya diberikan terapi kemoterapi, sehingga kemungkinan saluran sisi sebelah kiri menjadi tersumbat dan bisa juga terjadi infeksi yang kita namakan reaksi radang panggul, sehingga seharusnya kemudian kita lakukan pengecekan apakah saluran sisi sebelahnya terbuka atau tersumbat. Sayangnya setelah hamil di luar kandungan pada periode sebelumnya, ibu ini tidak melakukan pemeriksaan untuk mengecek apakah salurannya masih terbuka atau tidak. Ini adalah bagian dari tuba kiri yang kemungkinan sudah tersumbat setelah masa kehamilan periode sebelumnya. Jadi istilahnya kita melakukan konservasi saluran indung telur, mudah-mudahan diharapkan agar saluran ini tidak tersumbat. Namun kita belum bisa memastikan apakah saluran ini masih berfungsi atau tidak. Jadi seharusnya kemudian dilakukan pemeriksaan HSG, hidrosalpingografi, untuk melihat apakah salurannya masih terbuka. Karena bisa saja pasca hamil luar kandungan di sisi kiri, maka salurannya tersumbat dan bisa juga dia membuat efek pada sisi saluran sisi kanannya. Di sini kita melihat kecurigaan aliran darah yang meningkat yang kemungkinan menyebabkan infeksi pada saluran kiri. Namun masih ada tetap harapan, mungkin saluran ini masih terbuka. Kemudian pemeriksaan kita alihkan pada sisi kanan, di mana kita melihat adanya ovarium atau indung telur. Namun tepat di sebelahnya kita melihat sebuah gambaran massa benjolan, di mana kita bisa melihat kuning telur dan detakan janin yang sudah aktif. Jadi ini adalah kehamilan yang sebenarnya berkembang dengan normal, dengan janin yang hidup, janin normal sesuai kehamilannya. Sayangnya ini terjadi kembali di luar kandungan pada sisi kanan. Sementara si ibu telah mengalami sekali riwayat hamil luar kandungan pada periode sebelumnya di sisi kiri. Tentunya persentase seseorang ibu mengalami hamil luar kandungan pertama kali
maka resiko untuk kehamilan di luar kandungan berikutnya akan semakin meningkat. Namun kali ini kondisi ini diperparah dengan bahwa hamil luar kandungan ini sebentar lagi akan pecah, di mana darah sudah mengumpul di rongga perut dan keluarnya darah di rongga perut ini menyebabkan efek yang luar biasa nyeri pada rongga dalam perutnya, karena efek dari darah segar itu menyerupai iritasi pada rongga perut, sangat-sangat perih dan sangat-sangat sakit pada kasus kehamilan di luar kandungan yang hampir pecah seperti ini. Di sini kita melihat detakan jantung janin yang normal. Jadi janin ini dalam kondisi hidup. Tentunya kita tidak memungkinkan bila kehamilan dilanjutkan, karena kehamilan ini bukan pada posisi di mana dia berkembang normal. Sekalipun kita mengharapkan bahwa hamil ini tetap berjalan, karena kita tidak memungkinkan memindahkan hamil yang ada di luar rahim itu menjadi masuk ke dalam rahim kembali. Di sini kita melakukan rekonstruksi untuk melihat tampilan kantung kehamilan yang berada di luar, di sisi tepat di sebelah ovarium kanan. Jadi ini adalah sebuah kantung kehamilan utuh yang berada di sisi kanan ovarium, berada pada tuba falopi sebelah kanan. Masih utuh, namun sebentar lagi tentunya akan pecah apabila tidak dilakukan tindakan untuk pengangkatan sesegera mungkin. Kasusnya ini adalah suatu kasus emergensi yang sangat-sangat mengancam nyawa si ibu, karena perdarahan yang terjadi bisa sangat banyak. Pilihan untuk dilakukan tindakan konservasi atau pemberian kemoterapi sekali lagi tentunya tidak dimungkinkan, karena si ibu sudah jatuh pada kondisi yang perdarahan yang cukup banyak dan harus segera dilakukan tindakan untuk membersihkan dan mengangkat dari hamil di luar kandungan ini. Istilahnya ini adalah hematokel. Hematokel adalah darah yang sudah membeku, menggumpal di rongga perut. Sekali lagi perhatikan aktivitas detak jantung janin yang terlihat aktif pada usia kehamilan sekitar 6 minggu. Sayangnya kehamilan normal ini berada di luar rahim. Di sini kita melihat gambar rekonstruksi kantung kehamilan normal, yolk sac yang sudah terlihat, janin yang terlihat normal, persis seperti kehamilan normal pada umumnya. Namun sekali lagi, kehamilan ini adalah ektopik atau kehamilan yang berada di luar rongga rahim, dan bukan pada tempatnya untuk kita melakukan usaha konservasi pada kali ini, di mana ancaman perdarahan sudah terjadi dengan resiko perdarahan hebat bisa membuat si ibu menjadi kondisi shock hypovolemik atau kekurangan darah. Nah, di sini adalah gambaran di mana
arus darah itu sedemikian derasnya melingkupi rongga kantung kehamilan yang berada di luar rahim ini. Jadi ini adalah sebuah kasus kehamilan ektopik yang berada di luar rongga rahim dan membutuhkan segera penanganan khusus untuk segera dilakukan tindakan pengangkatan dari saluran sisi tuba kanan yang sudah hampir pecah.